Ini adalah Realme 6. HP ini statusnya penerus dari Realme 5 Pro ya, bukan 5 yang biasa. Jadi harga HP ini kira-kira bakal ada di angka 3-3,5 juta buat varian RAM 4GB. Kalau yang RAM 8GB harganya sekitar 3,5-4 juta. Andalan HP ini mirip sama Realme 6 Pro yang kemarin baru kita bahas. Spesifikasi mungkin lebih menarik dari Pro malah ya. Soalnya pas video ini dibuat, Realme 6 ini jadi HP pemegang rekor sebagai HP paling murah yang punya layar 90Hz di Indonesia. Yap, 90Hz, teknologi yang bikin gerakan gambar di layar kita jadi kerasa lebih mulus karena jumlah gambar yang ditampilin per detik bisa 50% lebih banyak dari HP yang pada umumnya. Udah bisa kita nikmatin di harga 3 jutaan. Wow, cepet banget sih perkembangan teknologi sekarang. Kemarin-kemarin layar 90Hz itu cuma bisa dinikmatin di HP yang harganya 7 juta ke atas loh, kayak Realme X2 Pro. Kali ini dengan harga setengahnya aja udah bisa dapet. Ini keren sih. Kemarin pas pertama kali tahu soal Realme 6 sama 6 Pro itu saya kirain cuma 6 Pro doang yang dapat 90Hz, dan itu udah hebat. 4 jutaan dapat 90Hz. Ternyata ini juga dapat yang lebih murah, Realme 6 yang harganya kepala 3. Masih soal layar, HP ini punya ukuran layar 6,5 inci, terus resolusinya Full HD Plus dan panelnya IPS. Spek layar di Realme 6 ini memang kerasa mirip sama 6 Pro yang harganya sejuta lebih tinggi, cuma ukurannya aja yang beda dikit, 0,1 inci. Jadi Realme kelihatan mau harganya berapapun nggak mau setengah-setengah gitu soal bagian display. Tapi ya kalau namanya harganya lebih murah, udah pasti ada bagian yang dikurangin lah kan. Yep, langsung kerasa di material bodinya kok. Kaca di bagian depan Realme 6 ini pakai Gorilla Glass 3 aja, belum 5. Terus framenya yang ngelilingin nih HP sebelah kiri kanan atas bawah kebuat dari plastik yang keras, bukan metal. Dan bagian belakangnya yang kelihatan mengkilat kayak Comet ini kebuat dari polikarbonat, bukan kaca. Buat pilihan warnanya ada 2 ya, yang kita bahas ini namanya Comet Blue, ada satu lagi yang namanya Comet White. Buat HP yang punya harga di kepala 3, nggak terlalu heran sih sama material kayak gini. Apalagi kalau kita pakein casing dan bagian layarnya ini kita kasih screen protector, mungkin jadi nggak terlalu ngaruh kali ya mau pakai apa. Kalau saya pribadi sih lebih senang sama desain Realme 6 yang ini daripada Realme 6 Pro. Soalnya ukuran layarnya lebih kecil, 0,1 inci. Jadi dimensinya itu lebih kecil dan bikin bobotnya jadi lebih enteng juga. Lebih pas di tangan. Kesan saya malah gitu ya. Padahal material 6 Pro itu lebih premium karena dia udah pakai kaca. Tapi buat saya yang penting ukurannya enak dulu. Material itu nomor 2. Soal fitur juga penting. Realme 6 sudah pakai port USB Type-C, punya headphone jack, fingerprint readernya ini digabung di tombol power, jadi dia ada di sebelah kanan dan gepeng kayak gini. Terus SIM tray-nya udah triple slot dan speakernya mono di bagian bawah. Yang tentu aja nggak kalah penting, mungkin jadi bagian yang paling penting buat sebagian orang, mesinnya kayak gimana? Realme 6 pakai chipset MediaTek Helio G90T, RAM-nya 4 atau 8GB, memori internal 128GB yang bisa diperluas kartu microSD. Kamera belakang ada 4, nanti kita bahas. Kamera depan 16MP, baterai 4300 mAh, dan sistem operasinya Android 10 dengan kustomisasi Realme UI. MediaTek Helio G90T. Chipset yang kencengnya udah pernah kita uji sih, dan hasilnya bagus banget buat chipset yang mainnya di pasar 3 jutaan. Di Realme 6 ini juga ceritanya nggak jauh beda kok. Hasil benchmarknya oke, dapetin skor 234.000 di Antutu 8. Dan kalau kita mainin game berat kayak PUBG M, settingan grafisnya udah bisa mentok di smooth extreme. HDR Ultra juga udah bisa kok.
Nah, masalahnya yang jadi pertanyaan besar yang ditanyain oleh para penonton video unboxing nih HP, kalau kita mainnya lama-lama sekitar sejam gitu, panas nggak Bang? Kan MediaTek, terus nggak pakai liquid cooling juga. Buat ngetes itu saya pun mainin nih HP di kondisi ruangan yang nggak pakai AC, terus koneksinya pakai koneksi seluler, layar di set ke 90Hz terus, dan main PUBG di settingan smooth extreme selama 1 jam atau sekitar 2 game lah sampai menang. Kalau kalah mungkin bisa 4-5 game, itu tergantung. Harusnya lumayan ngasih gambaran buat pemakaian normal lah ya. Dan hasilnya setelah saya mainin 1 game atau sekitar setengah jam, suhu paling tingginya ada di sekitar kamera itu 42 derajat. Dan pas saya udah mau kelarin mainin 2 game, tinggal belasan musuhnya, suhunya naik ke 44 derajat di sekitar kamera. Dan biar saya lebih yakin lagi, saya main 1 game lagi, jadi 3 game hasilnya nggak ada perubahan sih. Jadi dia mentoknya mungkin 44 sampai 45 di kondisi yang saya mainin. Nah, sekarang kita bahas bagian kameranya. Realme 6 pakai sistem 64 megapiksel AI quad kamera. Ya, yang artinya kamera utamanya punya sensor 64 megapiksel, ditemenin 3 kamera lain, satunya kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Fotonya nggak konsisten. Kalau di luar ruangan warnanya kelihatan kontras, warnanya lebih kuat daripada aslinya. Detailnya juga kerasa lebih dinaikin lewat post processing, jadi kelihatannya lumayan tajam, lebih tajam dari aslinya. Nah, kalau di dalam ruangan yang pakai cahaya dari lampu, warnanya malah agak pudar dengan detail yang oke. Kalau kondisinya low light, kamera Realme 6 masih bisa nangkep gambar dengan baik, tapi bakal lebih bagus lagi kalau kita pakai mode Super Landscape, biar hasilnya lebih detail plus terang. Yang juga bisa kita pakai di mode ultrawide sama telefoto. Buat harga 3 jutaan, kamera Realme 6 ini oke, tapi nggak ada yang juga. Ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Realme 6 di resolusi 1080p 30 fps. Jadi di kamera belakang tadi juga saya rekamnya pakai resolusi 1080p karena memang ya bagusnya paling bagus gitu sih, bisa 4K juga sebenarnya. Cuma kayaknya paling efektif sampai sekarang, yang paling efisien buat HP yang harganya 3-4 juta, apalagi 2 juta itu masih 1080p lah. Memang bisa 4K tapi nggak terlalu rekomen gimana ya, kecuali mungkin ada stabilizer, tapi ya 1080p aja lah buat banyak kasus itu, mungkin story ya dengan video itu berapa. Kesimpulannya, Realme 6 recommended atau enggak? Sama kayak Realme 6 Pro, kalau Anda adalah orang yang sangat mentingin spek, performa, kecepatan, Realme 6 ini recommended banget. Game-game bisa dia libas dengan baik dengan suhu yang oke. Layarnya yang mulus bikin dia kerasa
bisa lebih kenceng dari HP lain, baterainya tahan buat dipakai seharian, dan kualitas kameranya juga cakep lah buat harga 3 jutaan. Malahan kalau misalnya Anda cuma murni cari performa aja, Realme 6 lebih worth it daripada Realme 6 Pro. Performanya mirip, mungkin sama enggak, tapi enggak jauh beda. Cuma harganya lebih murah. Tapi tentu aja Realme 6 bukan HP sempurna. Dia nggak punya NFC, bahan bodinya juga bukan yang premium banget. Terus chipsetnya juga MediaTek. Buat saya sih nggak masalah ya mau chipsetnya MediaTek atau Snapdragon atau Exynos. Saya aja udah lama pakai Snapdragon. Tapi buat sebagian orang kalau bukan Snapdragon itu udah mikir 2 kali. Tergantung seleranya yang mana lah. Kalau memang Anda udah cinta banget sama Snapdragon atau NFC, mau HP-nya punya layar 300Hz atau harganya 2 jutaan pun mungkin tetap nggak minat. Kebutuhan memang beda-beda lah dan itu sangat wajar.